diminta untuk memberi komentar. Ya, saya jawab berupa buku. Sering saya menjawab pertanyaan itu, artinya jadi buku saku. Walaupun katakanlah hanya 4.500 karakter, itu bisa menjadi buku saku kira-kira 36 halaman, kecil. Berawal saya jelaskan bahwa ada hadis sahih, khaliful yahud wan nasara, bedakan ritual Anda itu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Fa'inahum, sesungguhnya mereka itu la yusalluna ala ni'ali. Mereka kalau sholat tidak pakai sandal. Dan sholat itu kan bukan ditujukan kepada umatnya Nabi Muhammad. Sama dengan puasa, bukan hanya ditujukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Para rasul dulu ada yang mendapatkan syariat puasa. Cuma kita tidak dituntut mengetahui secara rinci syariat mereka tentang sholat mereka, puasa mereka. Yang dituntut kita menguasai tuntunan puasa dan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ashabul Kahfi dulu ketika diselamatkan oleh Allah di gua, gara-gara temannya ini beli makanan pakai uang dikianus, akhirnya ketahuan masyarakat. Kemudian masyarakat ingin lihat di mana tempat persembunyian. Otomatis teman-teman yang ada di gua, wah, teman kita ketangkep, kita sudah tidak berkutik lagi, ya. Maka dieksekusi oleh Dikianus. Solusi terakhir tawakalnya menggunakan sholat. Padahal sudah 309 tahun perasaan mereka dititipkan oleh semangat. Itu ceritanya. Maka kalau Rasul dahulu mereka sholat tidak pakai sandal, hak. Cuma kita tidak dituntut bagaimana ketika sholat mereka. Dari hadis ini semestinya kita ini kalau sholat supaya pakai apa? Sandal. Itu mafhumnya, biar kita bisa membedakan diri dengan sholatnya orang Yahudi. Maka jangan kaget, di Sidoarjo itu ada Masjid Al-Furqan, hambalnya merah tebal, Masya Allah. Seorang ustadz ini masuk pakai sandal, dimarah-marahin oleh jamaah, termasuk tamu. Ya kok mohon maaf, balik ini balas memarahi. Saya gunakan sandal seperti ini untuk mengajari kalian yang bodoh-bodoh tentang hadis ini. Nah, inilah yang sering saya katakan, memahami hadis itu ada yang secara tekstual, ada yang secara konteks. Kalau kita di zaman Rasul, masjidnya kan merupakan yang biasa. Sehingga kalau kita sholat pakai sandal tidak ada masalah. Tapi begitu kondisi berubah, kalau belajar fikih, hukumnya pasti berubah. Inilah yang sering tidak ketemu. Satu berdalil dengan hadis, yang satu berdalil dengan kaidah.
Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan kondisi. Saya pernah menemukan, kalau nggak salah di Masjid Al-Ikhlas namanya, ibu-ibu itu sudah dikasih sket seperti ini. Lah kok ada 3 ibu-ibu itu sholatnya di belakang, menyendiri. Padahal ibu-ibu yang depan ada 2 sholat, menyendiri di dalam. Saya tidak boleh nyalakan. Saya coba tanya, kok ibu-ibu bertiga ini tidak gabung di sholat ini? Mohon maaf Ustaz, kata kiai kami, sebaik-baik sholat wanita, sholatnya itu yang paling belakang. Ini berarti berpikir secara tekstual. Kalau masjid kita kondisinya kayak Masjid Nabawi, tidak ada pembatas antara sholat laki-laki dengan sholat perempuan. Maka nanti tentu sebaik-baik sholat wanita ada di filosofisnya jelas. Wanita itu kalau tempat sholatnya lebih delik itu lebih baik. Sholat dibalik di kamar, baik mana? Lebih baik di kamar. Punya kamar yang paling belakang, lebih baik mana? Kamar yang paling belakang. Lampunya diterangi dengan gelap, lebih baik mana? Yang gelap. Hati-hati. Sehingga tidak salah kalau yang di belakang lebih delik daripada yang di depan. Itu kalau tidak ada pembatas. Kalau sudah ada pembatas, fikirnya itu berubah. Masjid Nabawi, sayap kanannya itu seket, pintu 22 sampai 28 itu khusus untuk ibu-ibu. Ya tidak mungkin sampai nonton ibu-ibu sebaik-baik sok di belakang, bagi wanita datang langsung duduk di belakang, digulak sama sekali. Bagaimanapun datang pertama adalah masuk terdepan. Begitu kalau bicara fikih. Sama dengan masjid ini misalnya, yang atas untuk ibu-ibu, yang bawah untuk bapak-bapak. Nah ini ada kecil, maunya biar nyambung yang di atas dengan yang di bawah. Nah ibu-ibu datang kosongnya paling belakang, tidak nyambung. Nanti imamnya sudah sehari, ibu-ibu rukuk itu nanti. Imamnya melanjutkan bacaan, ibu-ibu ribut, kok mau coba aneh? Karena tidak nyambung. Maka bagaimanapun walaupun ibu-ibu jumlahnya 10, 15, tetap maju ke depan. Itu hukum itu begitu. Makanya sering nggak ketemu gara-gara belum mengerti hadis tapi tidak mengerti ilmu fikih. Padahal hukum itu kerjaannya ulama fikih, kerjaannya ulama hadis, meneliti benar apa salah, doib atau sahih, serahkan kepada ahlinya, istinbat hukumnya. Jadi tidak salah hadisnya Rasul kalau kondisi masjid tidak dikeramik, tidak dia seperti ini. Nah kalau sudah diambil sambil tetap pakai sandal, dikeplangin, ketangin, itulah ceritanya. Jadi kesimpulannya, boleh tidak sholat pakai sandal? Boleh. Kata Rasul kalau ada yang melepas sandalnya, jangan taruh sisi kanan, taruh satu kiri kalau tidak mengganggu orang lain. Kalau mengganggu, taruh antara dua kakinya. Itu kan Rasul. Kalau ditaruh sisi kanan, ini
kasih yang tenang, taruh antara dua kaki. Misalnya saya taruh di antara dua kaki, yang di belakang saya menghadap sandal atau tidak? Menghadap. Sesuai dengan syariat atau tidak? Sesuai. Untung ada bertanya, Anda tidak menjustifikasi itu sebuah kesalahan. Andai kan itu sebuah kesalahan, wah, banyak yang akan nanti komentarnya mungkin sudah di luar batas kesalahan. Jadi tolong Bapak Ibu, Masya Allah sekarang media YouTube itu semua bisa. Sampai bisa YouTube sendiri mengubah apa. Tapi tolong itu mengundang kontroversi atau tidak dikonfirmasikan terlebih dahulu. Sampai ada jamaah saya ini sama dengan mengejek orang yang sholat di lapangan. Itulah komentar pemirsa. Ada kasus ketika kita sholat bersama Rasul, kita pakai sandal. Rasul juga pakai sandal. Lah kok akhirnya Rasul melepas sandalnya sewaktu sholat, maka kita pun ikut melepas sandal. Diketahui tidak oleh Rasulullah? Diketahui. Habis sholat Rasul tanya, kenapa kalian melepas sandal kalian? Apa jawab kita? Ya kami melihat panjenengan melepas sandal. Apa kata Rasul? Tadi saya dibisiki Jibril, sandal saya najis, suruh lepas. Saya lepas. Maka kalau kalian kondisinya tidak seperti saya, jangan dilepas. Untung Rasul bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin hukumnya masih masuk. Awalnya boleh pakai sandal, berikutnya dilarang pakai sandal. Untung Rasul ambil penjelasan, oh beliau melepas itu ada sebabnya. Maka yang tidak punya sebab supaya tetap sholat dengan menggunakan apa? Sandal. Wah, dengan seperti jangankan sandal, sepatu aja boleh. Nah kalau saya menggunakan sepatu, pasti belakang saya menghadap masa ke kaki saya, ya ke sepatu. Jadi tidak perlu seperti itu diungkap, apalagi diviralkan. Berapa grup itu? Oh, baik bahasanya melanjutkan atau apa? Itulah kita sukaannya lanjutkan. Tapi kita tidak pernah berpikir dampaknya kira-kira merusakkan umat atau tidak. Alhamdulillah, karena kajiannya panjang, bayangkan hadis tentang menggunakan sandal aja saya temukan ada 6 kasus Rasul melepas sandal, ada 1 hadis. Bedakan tradisi dengan Yahudi, karena mereka sholatnya tidak pakai sandal, 1 hadis. Sekian banyak tuntunan Rasul itu, hati-hati ketika wilayah memahami hati. Jadi hatinya sahih, bukan mustahil. Kendala kita ketika hendak memahami istinbat hukumnya. Ini dibutuhkan ilmu khusus, dikuasai oleh mereka yang terkenal ulama fikih, ulama yang kerjaannya istinbat hukum. Mudah-mudahan dengan paparan seperti ini sudahlah, anggap itu bisa dimaklumi. Yang tanya memang belum tahu, ya sudah, tidak usah ditanggapi dengan emosi. Syukur kalau yang membuat YouTube mengerti penjelasan kita, sehingga tidak lagi diviralkan ke sana kemana. Terima kasih. Bila